Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah nyata mimpi yang dialami seorang ibu akhir zaman. Sebutlah namanya Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani mengalami mimpi dia sedang berada di suatu tempat berjalan perlahan-lahan. Kemudian muncul perintah di hatinya yang menganjurkan zikir, zikir, zikir. Seperti itulah perintah yang muncul di hati Fulani. Fulani di saat itu juga diberi pemahaman bahwa zikir yang diperintahkan adalah kalimat la ilaha illallah. Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya adalah Fulani dianjurkan untuk lebih memperbanyak zikir tersebut. Kemudian di batin Fulani bergumam, harus diperbanyak lagi nih zikirku. Seperti itulah mimpi yang dialami Fulani. Kemudian Fulani terbangun dari tidurnya. Lalu apa makna mimpi atau takwil mimpinya? Sebelum saya memaknai atau mentakwilkan mimpi yang dialami Fulani tersebut, perlu diketahui untuk seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan juga tentang ilmu takwil mimpi. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan karunia ilmu takwil mimpi. Dan Allah juga berfirman bahwa Allah itu telah mengajarkan ilmu takwil mimpi kepada beliau. Hal itu bisa dibaca pada surah Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101. Di dalam Al-Quran juga banyak terdapat contoh mimpi-mimpi yang terjadi pada orang-orang terdahulu. Begitu juga yang dialami Nabi Muhammad SAW, dialami juga Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang terdahulu di saat itu. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Nabi Muhammad SAW membagi mimpi ada 3, disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim. Mimpi jenis yang pertama adalah mimpi yang baik, kabar gembira datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi jenis yang kedua adalah mimpi yang menyedihkan, itu datangnya dari setan. Dan mimpi jenis ketiga adalah mimpi yang terjadi karena kita sering memikirkan sesuatu sebelum kita tidur. Akhirnya pikiran kita itu terbawa di dalam mimpi. Mimpi yang bermanfaat bagi kehidupan kita hanya satu, yaitu mimpi yang baik, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa memahami lebih dalam lagi tentang dalil mimpi dan juga dalil ilmu takwil mimpi, Anda bisa baca sendiri pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang dialami Fulani yang tadi saya bagikan kepada Anda semua, itu adalah
anjuran dari Allah Subhanahu wa taala kepada fulani untuk memperbanyak zikir kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dengan tujuan agar fulani di dalam menjalani kehidupan bisa mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya, baik lahir maupun batin. Tidak mempersekutukan Allah dengan terang maupun dengan samar. Karena di dalam hidup ini banyak orang di sekitar kita itu mempersekutukan Allah dengan samar, secara khafi. Seperti halnya ketika mempunyai jabatan, dia merasa berkuasa, lupa kepada Allah yang Maha Kuasa. Ketika seseorang itu memiliki tabungan yang sangat banyak, misalkan ratusan juta atau mungkin miliaran, dia merasa hidupnya terjamin dengan adanya tabungan tersebut. Padahal pada faktanya banyak orang yang punya tabungan tiba-tiba raib, dicolong maling dengan teknologi. Seperti itulah beberapa contoh orang yang mempersekutukan Allah dengan samar, dengan khafi. Nah, Allah memberikan petunjuk kepada fulani agar terhindar dari perbuatan mempersekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun. Oleh karena itu, Allah menganjurkan fulani untuk memperbanyak zikir la ilaha illallah melalui mimpinya. Karena kalau kita berzikir dengan kalimat tauhid, kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Seperti halnya di dalam beberapa hadis disebutkan, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang diriwayatkan At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Jabir, Nabi SAW bersabda, la ilaha illallah, ucapanku dan aku adalah Allah. Siapa yang membacanya maka ia masuk bentengku, dan siapa masuk bentengku maka ia aman dari siksaku. Maksud dari benteng adalah penjagaan Allah. Kalau misalkan seseorang itu membiasakan diri, mengistiqomahkan di dalam berkehidupannya, sebelum wafatnya dia seringkali berzikir dengan kalimat la ilaha illallah tiap-tiap saat, tiap waktu, dimanapun berada, maka orang itu masuk dalam penjagaan Allah. Sehingga kalau misalkan orang itu sudah dalam penjagaan Allah, maka dia pasti dihindarkan oleh Allah dari kesesatan, dari kemungkaran, dari perbuatan keji dan semua perbuatan tercela, semua perbuatan maksiat. Allah meminimalisir orang-orang yang gemar membaca kalimat la ilaha illallah, diminimalisir dari berbuat dosa. Itulah maksud dari masuk bentengku. Makanya anjuran di dalam hadis qudsi tersebut diberikan penegasan pada kalimat akhirnya bahwa orang yang di dalam benteng Allah maka ia aman dari siksanya Allah. Semoga kisah nyata mimpi yang dialami fulani tersebut membawa hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.